Kita semuanya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita berharap di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita beribadah bersama-sama, secara khusus kita memperingati hari di mana Pentakosta ada dan secara khusus pencurahan Roh Kudus dinyatakan di awal gereja mula-mula. Dan saat ini kita percaya Roh Kudus melawat hati kita masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita. Inilah hati, pikiran dan seluruh hidup kami Bapa. Kami mau persembahkan untuk Engkau. Dan biarlah Tuhan melawat setiap kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biarlah kasih Tuhan melingkupi kami, menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami boleh leluasa menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah ibadah pada saat ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang saat ini di rumah masing-masing untuk sama-sama menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk kami sembah. Kau yang
Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kalau sampai saat ini kami masih bisa memuji nama-Mu ya Bapak. Semua ini karena mujizat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Pagi hari ini kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 68 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku memberi kelumputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Mari kita mengucap syukur bagi Tuhan, kita akan pujikan ajaib Kau Tuhan.
Mari bersama orang-orang Kristen di segala zaman, marilah kita menaikkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
segala kemuliaan kepada Bapa di sorga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, hari di mana kami kembali mengingat bagaimana Yesus Kristus mengutus Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia, menemani kami untuk melihat kehidupan kami, bahkan menolong umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh dapat memahami maksud daripada Engkau mengutus Roh Kudus yang terus tinggal diam selama-lamanya dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kiranya pagi hari ini ketika kami merenungkannya, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam firman pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu lewat firman ini. Dan karenanya kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah sidang jemaat kasih Tuhan. Sudah lebih dari 2 bulan kita ibadah lewat online ini. Rasanya sebagaimana saya merasakan bahwa kita sudah sangat rindu untuk beribadah bersama. Satu kerinduan yang sama-sama kita miliki, tetapi kita harus bersabar. Kita berharap tidak lama lagi kita bisa beribadah secara bersama-sama. Dan pagi hari ini saya akan membaca bagian dari kitab Injil Yohanes. Ada 2 bagian, pasal 14 dimulai ayat yang ke-16 sampai dengan 17, kemudian ayat yang ke-25 sampai dengan 27, lalu pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pasal 16 ayat 8 sampai dengan 11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini hari kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, atau yang sering disebut dengan hari Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misinya dalam dunia ini, Dia lahir, Dia melayani, Dia mati, kemudian Dia bangkit ke surga, naik ke surga. Setelah kebangkitannya, Dia meninggalkan beberapa pesan. Selama 40 hari Tuhan Yesus
mengunjungi murid-murid, menguatkan mereka supaya mereka tidak kecewa dan gelisah. Kemudian setelah itu Yesus meninggalkan murid-murid, dia naik ke surga. 10 hari kemudian dia mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia ini untuk menemani kita umat Kristus untuk selama-lamanya. Hari Pentakosta, berarti hari setelah kebangkitan, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa ada 2 hal pada pagi hari ini yang kita renungkan. Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya, janji untuk mengirim, mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Kemudian yang kedua yang kita renungkan tadi, peran dari Roh Kudus terhadap kehidupan orang percaya. Dalam firman Tuhan yang pertama, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan suatu janji yang akan digenapi, yaitu dia mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus turun ke dalam dunia ini pada hari Pentakosta, di mana itu sebagai tanda awal sesuatu yang istimewa, yang khusus, tanda yang akan dimengerti, dilihat oleh seluruh dunia, bahkan tanda yang boleh dialami oleh para murid-muridnya. Itu suatu kuasa yang luar biasa, dan melalui hari itu murid-murid boleh bekerja dengan penuh kuasa. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 14, 16, 17, ayat 25, 27, kita bertanya, siapakah sebenarnya Roh Kudus? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, Tuhan Yesus katakan, dia yang diutus dari Bapa dalam nama Yesus. Dia adalah Roh kebenaran, pribadi dari Allah Tritunggal. Roh kebenaran, dan yang akan diam di dalam hati hidup orang percaya, bukan untuk 1-2 bulan, tetapi untuk selama-lamanya. Dan pribadi Allah Tritunggal ini diutus melalui Bapa dalam nama Yesus. Dialah sebagai penghibur umat yang percaya. Yang dikasihi oleh Tuhan, dari penjelasan beberapa ayat tadi, kita melihat ada relasi antara Bapa Yesus Kristus, Roh Kudus, dengan umat yang percaya. Ada hubungan. Dan Roh Kudus, Bapa dan Yesus Kristus, ada koneksi, relasi yang begitu sangat erat secara terus-menerus yang tidak terputuskan. Dan Allah mendambakan dalam relasi ini agar semua kaum yang percaya, beriman, ada terbangun suatu kesatuan di mana orang-orang yang percaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh dalam Kristus sebagai rumah Allah, sebagai bait Allah, agar setiap orang percaya dapat mengekspresikan keesaan dari Allah Tritunggal yang dilandasi atas kasih ilahi. Karena itu Tuhan Yesus memberikan dalam bagian pertama firman Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan dan memberikan suatu perintah dalam pasal 14 ayat 15
21, 23 dan 24. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Roh Kudus, Bapa dan Yesus Kristus terjalin berdasarkan relasi kasih ilahi. Yesus memerintahkan agar di dalam kehidupan orang percaya, Dia mengutus Roh Kudus supaya di dalam kehidupan orang percaya juga terjalin kasih. Yesus mengatakan, memberikan satu perintah supaya kita saling mengasihi. Kalau kita mengatakan mengasihi Dia, pastilah kita akan mentaati semua perintah-perintahnya. Kita yang melihat dengan iman kita yang mengenal Dia, mendapat penyertaan sampai selama-lamanya. Kehadiran Roh Kudus sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita dapat menikmati damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang Yesus berikan bukan berdasarkan damai sejahtera yang berasal daripada dunia, tapi damai sejahteranya sendiri diberikan kepada kita yang percaya. Roh Kudus diutus agar kita selalu hidup di dalam menikmati kasih-Nya. Menikmati kasih-Nya antar kita sesama yang percaya, juga menikmati kasih-Nya antara umat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, Dia telah hadirkan ke dalam dunia ini. 2000 tahun yang lalu beliau sudah hadir dan melaksanakan apa yang menjadi perannya terhadap umat-umat yang percaya. Karena itu pagi hari ini, yang bagian yang kedua, kita akan bersama-sama melihat apa peran Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen, umat yang percaya. Dalam pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi, saya akan baca kembali. Dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudara, satu peran khusus dari Allah Roh Kudus dalam kehidupan umat yang percaya. Peran yang pertama dikatakan, Ia datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dunia yang berada di dalam kuasa pengaruh genggaman dosa.
Roh Kudus berkarya dalam kehidupan umat manusia, menginsafkan agar dunia ini insaf apa itu dosa, apa dampak dosa dalam kehidupan. Dan dia menginsafkan supaya dunia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang, yang telah lahir, yang telah berkarya dalam kehidupan untuk memperbaharui, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Dosa sebagai penghalang terbesar dalam kehidupan umat manusia, tapi kehadiran Yesus Kristus menyelesaikan dosa itu. Nah, karena itu dia mengajarkan selama Yesus ada dalam dunia, dia sering mengajarkan kepada murid-murid bahwa mereka harus menyelesaikan masalah dosa penghalang besar itu. Karena itu dia memperkenalkan karyanya di kayu salib. Demikian juga Roh Kudus mengingatkan akan kebenaran. Apa yang menjadi kebenaran? Yesus berasal dari surga. Sebelum dunia ada, Yesus bersama-sama dengan Bapa. Dia ada sebelum sesuatu diciptakan olehnya. Dia kembali kepada asalnya yang kekal, yaitulah surga. Yesus katakan hal kebenaran ini, Roh Kudus mempunyai peran mengingatkan, menginsafkan semua umat manusia bahwa Yesus berasal dari surga. Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta. Ini diinsafkan, disadarkan kepada semua umat manusia. Itulah suatu kebenaran. Apalagi dijelaskan, ditekankan oleh Yesus sendiri bahwa Dia adalah kebenaran itu, jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Roh Kudus mempunyai peran supaya semua umat manusia tahu kebenaran yang ada hanya di dalam Yesus, yang berasal dari Yesus Kristus. Karena kebenaran yang bersifat kekal. Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini. Kemudian dia kembali kepada asalnya, yaitulah ke surga bersama dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan penghakiman? Roh Kudus menginsafkan semua umat manusia adanya penghakiman ini. Karena itu umat manusia harus bertobat dari dosa. Umat manusia harus menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, menerima Yesus. Karena pada akhir hidup semua hidup manusia, manusia harus berhadapan dengan penghakiman Yesus Kristus. Karena itu Roh Kudus berperan supaya menginsafkan suatu saat ada penghakiman. Penghakiman pada akhir dan semua manusia akan menghadap kepada penghakiman Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tujuan peran pekerjaan Roh Kudus di samping menginsafkan dosa, tapi dia memperbaharui kehidupan kita. Dalam Titus pasal 3:5 dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setelah kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus berperan secara terus-menerus memperbaharui kehidupan orang-orang percaya, supaya semakin hari semakin sesuai dengan kehendak daripada Allah. Setiap hari semakin sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Di sini Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang percaya, memperbaharui hari demi hari. Dan itu sangat tergantung. Itu adalah karena rahmat
karena anugerah Tuhan. Jikalau kita percaya, pasrah, berserah, dan mentaati pimpinan dari Roh Kudus, maka kita boleh menikmati pembaharuan hari demi hari, saat demi saat. Dia menghantarkan, membimbing kita kepada karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, demikian juga halnya dengan kebenaran. Sudah saya katakan tadi, Yesus Kristus kembali kepada asalnya, yaitulah surga. Kembali kepada kekekalan. Sebelum dunia ada, Yesus telah ada. Dia bersama-sama dengan Allah. Bahkan dunia diciptakan oleh Dia. Di dalam Dia ada kebenaran yang bersifat kekal. Karena itu kita harus hidup berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Kita hidup dalam kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Salah satu ciri kebenaran adalah kita melakukan kehendak dari Bapa. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita mentaati, kita melakukannya. Ini peran dan pekerjaan dari Roh Kudus supaya kita tetap hidup dalam kebenaran yang telah ada di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menginsafkan, berarti semua umat manusia insaf akan dosanya, bahwa akan ada pengadilan, penghakiman itu. Karena itu semua harus bertanggung jawab untuk semua perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang lain, ayat-ayat yang lain pasal 16, kita tahu apa peran dari Roh Kudus yang lain. Dikatakan, kita membaca ayat pasal 14, 16 dan 17. Roh Kudus menyertai umat manusia, umat yang percaya. Bahkan menyertai berarti walaupun Yesus meninggalkan murid-murid, mereka tidak hidup kesepian sendiri, tidak hidup sebagai yatim piatu, tetapi Roh Kudus menyertai supaya mereka mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan. Pasal 16 ayat 26, 27. Pasal 14 ayat 26 dan 7. Di sini dikatakan peran yang lain dari Roh Kudus di samping menginsafkan. Ini Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melupakan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, serta kita harus melakukannya dengan segala ketaatan. Disitulah letak peran dari Roh Kudus. Dia mengingatkan kita apa saja yang pernah diajarkan oleh Yesus Kristus dalam dunia ini, dalam melalui kitab suci ini. Roh Kudus berkarya melalui roh kita, oleh jiwa pikiran kita, supaya kita bukan saja mengingat, memahami, mengerti, dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dengan segala ketaatan kita. Kemudian dalam pasal yang ke-6, pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perkataan Yesus yang menyebabkan murid-murid menjadi gelisah, susah, takut karena Yesus pergi meninggalkan mereka. Tetapi Yesus katakan adalah lebih baik, adalah berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi dan aku tidak akan berada bersama kamu, penghibur itu datang menggantikan pribadinya. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur tidak datang. Kepergian Yesus ke surga, naik ke surga, berarti penghibur hadir, dia datang. Kalau dia sudah hadir dalam kehidupan ini,
Berarti dialah yang memimpin, Roh Kudus memimpin, berperan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tadi dalam bagian firman Tuhan dikatakan mengisahkan, bukan saja akan dosa, mengisahkan akan kebenaran. Dan sekarang Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran yang berada dalam firman Tuhan. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu yang diingatkan kepada kita juga. Diajarkan supaya kita selalu ingat akan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan apa yang dikatakan diajarkan oleh Yesus, yang dipesankan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah diutus hadir dan diam di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita dituntun, dipimpin kepada seluruh kebenaran itu. Kemudian peran yang lain juga katakan, Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Melalui Roh Kudus kita dituntun, didorong untuk memuliakan Yesus Kristus. Bagaimana kita memuliakan Dia? Roh Kudus berkarya dalam hidup kita sehingga menghasilkan buah-buah Roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Dan terakhir penguasaan diri. Kalau kita hidup sesuai dengan buah-buah Roh ini, kita dapat menyenangkan, meninggikan, memuliakan Yesus. Tapi kalau dalam kehidupan kita tidak ada kasih, ada kemarahan, ada dengki, ada iri hati, dan seterusnya, berarti kita tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang tinggal diam dalam hati kita, dia berkarya, dia membuahkan karakter yang Yesus miliki, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Jadi fungsi dia memuliakan, Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus lewat dia berkarya di dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk atas pimpinan Roh Kudus supaya seluruh kehidupan kita terpancar kehidupan, yaitu berdasarkan buah-buah dari Roh Kudus, dipenuhi kasih. Kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai refleksi kita melihat peran dari Roh Kudus. Bagian mana menurut kita bagian-bagian peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah peran dia menginsafkan kita akan dosa? Peran menuntut kita kepada seluruh kebenaran? Peran mengingatkan kita akan ada penghakiman? Peran di mana kita harus memuliakan Yesus? Peran-peran mana yang paling berkesan, yang patut kita syukuri atas karya Roh Kudus ini? Tentu kita setuju, kita bersyukur bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, mendamping kita, menolong kita, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita apapun yang terjadi, yang kita hadapi, Roh Kudus membuat kita tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah.
hidup dalam kebenarannya, dan nantiasa hidup memuliakan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari Pentakosta ini saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Kali mari kita izinkan hidup ini terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita memiliki karakter Kristus. Dan ketika Kristus datang kedua kali, kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang telah Engkau utus melalui Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus telah tinggal dalam kehidupan kami. Pribadi Roh Kudus berkarya, mendampingi kami, menolong kami, mengadvokasi kami, tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kehidupan kami dalam dunia ini sebagai anak-anak-Mu yang mau terus-menerus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa akan Roh Kudus yang Tuhan telah utus dalam kehidupan ini. Dan biarlah kiranya sampai akhir hidup kami boleh senantiasa berkenan, boleh setia senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu melimpah atas kami semua. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau akan terus nantiasa memberikan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah kondisi, situasi yang seluruh dunia sedang bergumul ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam seluruh usahanya. Apa yang mereka perbuat, kerjakan, biarlah berkat Tuhan ada atas mereka semuanya. Berikan kekuatan, semangat, dan pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka, jamah berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa yang saat ini sedang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan, supaya sungguh kami semua bersuka cita di dalam Engkau. Kami berdoa untuk persiapan new normal Tuhan. Tolong kiranya kami semua, jemaat-Mu secara khusus, diberi kedisiplinan, diberi ketaatan, dan terus berharap kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan menolong, memampukan bangsa ini untuk dapat menyelesaikan masalah kesehatan, secara khusus COVID-19 dapat diatasi atas pertolongan Tuhan. Berdoa juga untuk dunia, seluruh bangsa-bangsa yang saat ini juga bersama-sama memerangi COVID-19. Kiranya lawatan Tuhan, secara khusus anak-anak Tuhan yang berdoa dimanapun mereka berada di seluruh penjuru dunia, Tuhan yang akan melawan umat-Mu, dan melalui umat-Mu ada perubahan, ada gerakan yang luar biasa. Roh Allah menyatakan kemuliaan-Mu, dan seluruh dunia boleh dibebaskan dari COVID-19. Kami percaya ketika tangan Tuhan berkarya untuk dunia ini, semua boleh terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kasih karunia Allah yang datang dari Engkau sendiri, di dalam kuat kuasa Bapa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, penghiburan pencurahan roh atas setiap umat-Mu melanda kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Putra,